Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lailatul Fauzia dengan NIM 4312301039, Program Studi Manajemen Universitas Mercubuana. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syafri Jalchan, SE, MSc, selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi makro. Tujuan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas besar 1 dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia. Menurut WHO, virus corona adalah virus yang menyebabkan dan juga membahayakan sistem saraf. Infeksi virus ini dikenal sebagai COVID-19. Virus corona menyebabkan gejala mirip influenza menjadi penyakit yang lebih parah seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Penyebaran virus corona ke banyak bagian dunia telah berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, khususnya sektor perdagangan, investasi, dan perhotelan. Virus COVID telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Diantisipasi bahwa utang akan menjadi signifikan dan dapat menyebabkan runtuhnya ekonomi suatu negara. Penghentian beberapa kegiatan produksi karena kurangnya permintaan bahan bakar akan meningkatkan jumlah pengangguran dan mendorong jutaan orang ke dalam kemiskinan. Virus COVID atau penyakit virus corona telah menyebabkan penurunan perekonomian Indonesia. Dampak virus corona atau COVID-19 rupanya berdampak pada semua sektor, terutama pariwisata dan sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi RI telah diperkirakan di bawah Bank Indonesia atau BI diperkirakannya sekitar 2,5% saja, yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02%. Dampak pandemi COVID-19 terhadap situasi makroekonomi Indonesia terlihat dari beberapa peristiwa. Pertama, sekitar 1,5 juta pekerja dirumahkan atau diberhentikan pada bulan April 2020. Dari jumlah tersebut, 1,2 juta orang merupakan pekerja sektor formal dan 605.000 orang merupakan pekerja sektor informal. Kedua, jumlah wisatawan yang turun kebanyakan 6.800 orang per hari, terutama yang berasal dari Tiongkok. Ketiga, menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, okupansi penurunan hingga 50%. Kelima, pengusaha hotel, restoran, dan retail pendukung sektor pariwisata juga akan terdampak virus corona. Dari kejadian ini juga terdapat beberapa permasalahan, yaitu mengenai pertama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, konsumsi swasta. Mengapa? Upaya untuk memperluas aktivitas ekonomi yang biasanya didorong oleh belanja konsumen juga turun hampir 60%. Penjualan eceran baik di pasar tradisional maupun modern juga tercatat mengalami penurunan. Faktanya, penurunan sektor real di Indonesia sudah terjadi sebelum pandemi virus corona, yaitu penurunan sebesar 0,3% pada Januari 2020. Perjalanan domestik dan internasional juga menurun secara signifikan. Begitu pula konsumsi pribadi. Yang ketiga, inflasi. Badan Pusat Statistik atau BPS sebelum April 2020 mencatat inflasi sebesar 0,09% month to month. Pandemi corona membuat penurunan daya beli di sejumlah daerah. Perkembangan harga dari berbagai komoditas menunjukkan kenaikan sangat tipis sekali. Investasi. Yang kelima, industri pengelolaan. Manufaktur. Meskipun terjadi perlambatan akibat pandemi virus corona, industri manufaktur terus menunjukkan perkembangan positif. Industri manufaktur terus menunjukkan pertumbuhan positif di tengah lesunya permintaan eksternal dan domestik. Beberapa fenomena yang menyebabkan industri manufaktur terus berkembang adalah: pertama, meskipun ekspor makanan dan minuman mengalami penurunan, minuman industri makanan dan minuman masih tumbuh sebesar 3,94%. Yang kedua, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh sebesar 5,59%, didukung oleh peningkatan produksi bahan kimia dan farmasi yang didorong oleh pemerintah luar negeri. Dari masalah tersebut terdapat beberapa pemecahan masalah, yaitu ada dua kebijakan yang biasanya diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia agar stabilitas uang dapat terjaga. Stimulus pertama yaitu percepatan belanja pemerintah, mempercepat proses pencairan belanja modal
mempercepat penunjukan pejabat, perbendaharaan negara, dan lain-lain, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial, transfer ke dana bantuan sosial, transfer ke dana daerah dan desa-desa. Yang kedua, perluasan kartu sembako untuk meningkatkan manfaat. Dan ini telah dilakukan sejak Kementerian Sosial pada Maret 2020. Yang ketiga, perluasan sasaran subsidi bunga perumahan dengan tambahan volume rumah sekitar 175.000 per unit rumah. Stimulus kedua yaitu 1. Relaksasi pajak penghasilan, pasal 21 pajak penghasilan ditanggung pemerintah atau DTP, pembebasan impor pajak penghasilan pasal 22, pengurangan pajak penghasilan pasal 25, pengembalian PPN dipercepat. Yang kedua, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya menstimulasi kegiatan perekonomian di tengah pandemi COVID yaitu 1. Total tambahan belanja dan pembiayaan atau APBN 2020 sebesar 405,1 triliun atau jaring pengaman sosial yang terjadi dari program Keluarga Harapan, program sembako, kartu prakerja, dan lain-lain. Yang kedua, dukungan APBN senilai 70 triliun atau jaring pengaman ekonomi yang terdiri dari insentif fiskal atau peniadaan pungutan pajak penghasilan dan pajak barang impor, pengurangan pajak badan, dan percepatan restitusi PPN intensif non-fisikal. Terima kasih. Itu aja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.